Yang bersio monyet biasanya dari segi keberuntungan ya, hoki rezeki dan dewa penolong itu selalu bagus ya, selalu ada naik turun ya, kadang juga bisa naik pasang surut ya. Nah, jadi di sini biasanya selalu digambarkan untuk orang sio monyet itu sangat lincah dalam mencapai sesuatu ya, ataupun pencapaian target. Nah, jadi untuk dewa penolong pasti selalu ada yang selalu ingin membantu orang sio monyet. Dan bila terjadi sesuatu hal yang tidak baik itu pasti ada sesuatu yang menggagalkan suatu rencana, karena memang di sini untuk orang Shomonnya itu sifatnya itu telaten dan memang sangat ceroboh ya. Di sini lincah ya, sangat cepat gesit ya melakukan sesuatu tapi tanpa berpikir panjang ya. Nah, jadi di sini untuk dari segi asmara pecinta sih ada sesuatu hal yang sangat bisa dilakukan ataupun diterapkan dalam suatu kata kekeluargaan ya. Karena di sini ada suatu kata kerjasama ataupun ada suatu kata kebersamaan dalam suatu kata menjalin suatu hubungan. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan melihat dulu seluk-beluknya bagaimana nanti di bulan 5 ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, di komen ya untuk video selanjutnya ya, untuk selalu mendapatkan info ramalan ya, dan juga jangan lupa di subscribe supaya selalu mendapatkan berbagai info ramalan terbaru, update terbaru buat Anda semuanya. Saya Evan Jaya, kali ini akan meramalkan tentang orang yang bersio monyet untuk masuk di bulan 5 nih, di bulan Mei ya, dari segi asmara percintaan, segi hoki rezeki dan dewa penolong ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan terlebih dahulu. Sebelum meramal, kita akan dimulai dengan lonceng tanda berbunyi. Kita akan mengambil dulu kata ciamsinya dan ramalan kartu ya. Di sini kita akan mengaduk-aduk dulu kata ciamsinya ya. Kita akan melihat dan kita akan menggorengkannya. Ini adalah kata ciamsi nomor 8 ya. Kita akan membuka dulu. Ini nomor 8 ya. Kenyamanan dan usaha. Ini adalah dominan yang bakal terjadi di bulan 5 ya, di bulan Mei. Kita akan lihat dulu. Kita akan membuka 5 kartu ya, untuk dari segi hoki rezeki dan dewa penolong ya. Di sini segi hoki rezeki dan dewa penolongnya, di sini banyak mendapat suatu kata perhatian ya. Di sini ada suatu kata keberhasilan ya. Cuman di sini suatu kata keberhasilan, kebahagiaan itu yang dicapai itu ini sini banyak ujian dan cobaannya ya. Di sini ada sesuatu hal yang menggembirakan hati ya. Di sini ada suatu kata perhatian. Di sini ada suatu kata pencerahan ataupun hal yang baik yang bisa Anda dapatkan, tapi di sini bisa Anda dapatkan dari suatu kata ujian pembelajaran ya. Di sini ada suatu kata pengalaman pahit ataupun pengalaman yang menderita ya. Tapi di sini lambat laun nanti di sini bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik. Di sini juga nanti bisa bertemu dengan yang namanya dewa penolong, yaitu orang yang berkulit kuning langsat, orangnya bisa bilang tinggi, tegap dan berwibawa ya. Ini adalah suatu kata dewa penolong yang bisa membantu Anda, tapi di sini bisa memberikan Anda suatu kata pembelajaran hidup ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu dari dua sisi kehidupannya. Kita akan melihat. Di sini kita akan membuka dulu. Eh, kita akan melihat dari segi hoki rezeki dan dewa penolong. Kita akan melihat dulu ya. Kita membuka. Oke. Di sini adalah cetak ciamsi nomor 51 ya. Kita akan melihat dulu segi hoki rezekinya bagaimana ya. 51 ya. Di sini
putus asa dan pantang menyerah. Nah, di sini hoki rezeki dewa penolong Anda itu ini mengenai tentang putus asa dan pantang menyerah ya. Nah, jadi sini kita akan melihat dulu dari dua sisi kehidupan ya, sisi kiri dan sisi kanan ya. Kita akan melihat kenapa bisa begitu ya. Di sini kan mengenai tentang putus asa dan pantang menyerah. Nah, jadi di sini untuk mengenai suatu kata hoki rezeki, keberuntungan dan bertemu dengan dewa penolong. Di sini banyak halangannya ya di sini ya. Di sini yang masuk di bulan 5 ini untuk orang Shomonya ini banyak halangan untuk menggapaikan sesuatu ya. Tapi di sini mengatakan bahwa lambat laun nanti di sini akan bisa mendapatkan suatu kata kebahagiaan dan kesuksesan. Karena di sini berasal dari kata ujian dan cobaan. Ya, di sini bisa dibilang suatu kata pembelajaran, kata perhatian untuk Anda itu supaya bisa melanjutkan sesuatu hal yang benar-benar bisa membuat Anda itu lebih fresh ya, lebih mandiri dan lebih berpikiran positif, berpikiran panjang untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik. Nah, jadi di sini satu kata ini adalah mengatakan bahwa untuk mendapatkan suatu kata kesuksesan dan kelancaran hidup ya, di sini butuh banyak berdoa dan banyak beriman. Berupaya selalu mendapatkan sesuatu yang terbaik ya, karena di sini dibilangnya apapun yang bisa Anda dapatkan itu bisa sesuai dengan harapan yang dicapai gitu. Tapi di sini di sisi kehidupan kiri ini di sini masih ada banyak halangan, berarti di sini masih ada banyak suatu kata rintangan, kata hambatan yang dijalankan gitu ya. Sedangkan di sini untuk sisi kehidupan kanan ini mengatakan bahwa ini untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik di sini juga bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, orang yang tidak baik. Jadi di sini teman-teman kalau biasanya banyak orang mengatakan bahwa setiap menonton video ini pasti kok selalu mendapatkan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi selalu mendapatkan apapun yang diinginkan kalau semuanya tuh tidak nihil gitu ya. Jadi di sini teman-teman hasil ramalan itu dia akan terpampang sesuatu hal yang bakal dominan dan bakal terjadi ya. Bukan berarti Anda tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik, tapi di sini hal yang baik itu kan semuanya itu kan seperti saya katakan tadi ada banyak cobaan, banyak pembelajaran hidup ya. Nanti ujung-ujungnya nanti bisa membawa suatu kata berkah, suatu kata berkat ya, satu harapan yang tinggi yang bisa Anda gapai. Jadi di sini teman-teman untuk orang Shomonya untuk masuk di tahun Syukurbau ini banyak rintangan, banyak hambatan. Bukan berarti tidak ada sesuatu hal yang bisa dicapai ya. Karena di sini di bulan 5 ini nanti akan bertemu dengan orang yang tidak baik. Tapi di sini ya di sini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal ya. Ini bermaksud ingin menggagalkan segala rencana tujuan yang tidak baik. Karena di dalam kehidupan kita ini pasti selalu bertemu dengan yang namanya orang yang tidak diinginkan dan namanya dewa penolong. Jadi di sini seperti halnya ya kita mengenai ada suatu hal kimia ataupun hal fisika, itu pasti selalu ada positif dan selalu ada negatif. Baik apapun juga itu juga berasal dari namanya matematika ya. Jadi di sini pasti selalu ada lawanan arah ya. Nah, jadi di sini baik buruknya ya, dewa penolongnya dan orang tidak diinginkan, orang tidak baik itu pasti akan selalu datang hadir dalam kehidupan kita. Jadi di sini tergantung dari sini ya. Di sini sih tidak mengatakan bahwa suatu kata datangnya black magic ataupun yang membuat Anda tuh jadi tidak mendapat suatu kata harapan yang baik gitu. Jadi di sini di bulan 5 ini nanti bertemu dengan orang yang tidak diinginkan nih, orang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing. Inilah yang orang yang ini bisa bisa saja bisa mengagalkan semua rencana Anda, bisa juga menutupi aura Anda, bisa saja juga membuat Anda tuh jadi susah untuk mendapatkan suatu kata hal yang positif, hal yang baik. Jadi tiga hal ini, jadi dari sisi kehidupan kanan ini, banyak rintangannya dan banyak hambatannya. Begitu juga dari sisi kehidupan kiri ya, di sini juga ada sesuatu kata banyak halangan nih, banyak rintangan, banyak hambatan. Jadi di bulan 5 ini bukan berarti Anda tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik, hanya saja itu butuh waktu, proses yang panjang dan step by step ya untuk dapat melakukan sesuatu yang, lebih optimal ke depannya ya. Di sini kita akan membuka dulu 5 kartunya. Kita akan melihat solusinya bagaimana. Setelah kita udah tahu ya dari sisi kehidupan kiri dan sisi kehidupan kanan itu banyak hambatan dan banyak rintangannya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa Joker duduk terbalik ini mengatakan bahwa suatu harapan yang baik itu bukan dari diri orang lain ataupun dewa penolong, tapi segala sesuatu hal yang baik itu semua berasal dari diri Anda sendiri. Jadi di bulan 5 ini semua kata kesabaran, keyakinan, perhatian, kata janji, semua harapan yang baik itu semua berasal dari diri sendiri. Asalkan diri sendiri itu mau bisa banyak bersabar, mau banyak lebih menunggu ya,
step by step ya, karena butuh proses yang cukup lumayan untuk menggapai sesuatu. Karena di sini yang namanya kita mendapatkan satu hal yang baik, hal yang positif tuh bukan hanya dari segi kecepatan, bukan hanya dari segi prinsip, bukan saja dari cara berpikir kita, tapi cara kita bersabar dalam mengelola sesuatu ya. Jadi sesuatu hal yang baik ini solusinya nih semua itu berasal dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Hanya saja itulah kita adalah sebagai manusia itu kita butuh proses untuk mendapatkan sesuatu hal yang positif yang baik yang bisa Anda dapatkan. Coba di sini kita akan mendapatkan satu kata ciamsi dulu ya. Kita akan lihat dulu bagaimana. Kita akan mengaduk-aduk dulu. Kita akan mengoeng-ngoeng dulu. Kita akan lihat dulu solusinya bagaimana ya. Segi hoki rezeki dan dewa penolong. Oke, di sini kata ciamsinya adalah nomor 6 ya. Nah, yang penting niat dan usaha. Dua orang yang berjuang. Nah, solusinya tuh niat dan usaha. Inilah adalah niat dan usaha, ya. Seperti halnya tadi, seperti yang katakan bilang tadi, dari segi hoki rezeki dan dewa penolong itu mengatakan bahwa putus asa dan pantang menyerah. Nah, itulah. Nah, jadi di sini dominan bakal terjadi itu pertama kalinya itu adalah kenyamanan dan usaha. Nah, semua itu adalah suatu kata hal yang berkaitan dengan yang namanya bisnis ya. Nah, jadi di sini solusinya itu adalah yang penting ada kata niat dan kata usaha, dua orang yang berjuang. Nah, jadi di sini teman-teman suatu kata niat itu niat hati dan kata usaha itu bukan hanya berasal dari diri sendiri, dua orang ataupun tiga orang yang berdasarkan suatu kata titik kerjasama. Jadi untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik itu semua butuh proses, tidak mendapatkan suatu kata kecepatan ataupun eh, kehidupan yang Anda jalankan itu dalam pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan itu belum tentu bisa mendapatkan suatu kata yang terbaik. Di balik pengambilan keputusan itu pasti selalu banyak pertimbangan, selalu ada banyak keputusan, selalu ada banyak bahan-bahan yang bisa Anda ambil gitu. Jadi di sini satu kata hal yang baik, hal yang buruk itu semua Anda yang handle, Anda semua ada di tangan Anda. Jadi apapun yang terbaik, apapun yang terburuk, Anda sih bisa tahu sendiri. Yang penting ada kata niat dan usaha untuk dua orang yang berjuang ya. Ibaratnya jangan kata lengah, jangan kata putus asa dan pantang menyerah, tetaplah lakukan yang terbaik supaya bisa mendapatkan suatu kata hoki rezeki dan dewa penolong ya. Oke, di sini kita akan lihat dulu kata pesannya apa. Di sini pesannya ini mengatakan bahwa memang lambat laun itu memang sangat butuh proses ya. Nah, di sini masih ada banyak halangan, ada banyak suatu kata persepsi ataupun rencana tujuan ataupun suatu kata perjalanan hidup lah di sini ya. Di sini berarti banyak butuh penderitaan ataupun kesusahan ya dalam melakukan menggapai sesuatu. Karena di sini maksudnya penderitaan itu maksudnya banyak pembelajaran, banyak pengalaman ya, banyak melakukan sesuatu kata hal yang tidak baik dulu daripada melakukan hal yang baik. Ibaratnya maksudnya kita bersakit-sakit dulu, barulah kita bersenang-senang kemudian gitulah ya. Nah, jadi di sini ini semua itu mendapatkan suatu kata pesan ini mengatakan bahwa banyak bersabar, banyak hambatan dan banyak suatu kata pembelajaran hidup ya. Jadi di sini juga ada sesuatu kata orang yang bisa bertemu dengan orang yang berkulit hitam juga ya. Lagi-lagi berkulit hitam, ini juga orang yang berkulit hitam tadi ya di sini ya. Nah, jadi mungkin di sini suatu kata pembelajaran hidup atau kata ujian dan cobaan dalam melakukan sesuatu ya. Jadi di sini bertemu dengan suatu harapan yang baik, bertemu dengan orang berkulit hitam, di sini juga berkulit hitam ya sepasangnya. Nah, jadi di sini pesannya ini mengatakan bahwa tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh gelisah gundah, karena di sini semuanya itu pasti ada sesuatu hal yang memang tidak mengenakan dalam diri kehidupan kita. Apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, ya itulah kita ikhlaskan aja kita dapatkan sesuatu semua. Memang sebagai manusia itu kita sangat susah sekali untuk bisa hidup dalam suatu kata keikhlasan ataupun tulus hati ya. Tapi di sini yakinlah semuanya itu pasti bisa mendapatkan suatu kata pembelajaran hidup dan selalu mendapatkan suatu yang kata yang terbaik dalam kehidupan Anda. Jadi di sini teman-teman pesannya ini mengatakan bahwa
Tetaplah bersikukuh pada pendirian, tetaplah melakukan yang terbaik supaya Anda tuh tidak jatuh, tidak putus asa dan pantang menyerah dalam melakukan sesuatu. Yang penting ada niat dan usaha, itulah baru bisa mencapai suatu kata hasil yang baik. Jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersio monyet, segi hoki rezeki dewa penolong, ya Anda banyak bersabar, banyak melatih hidup Anda ya, banyak melatih kebatinan Anda, banyak melatih pola kehidupan Anda dalam melakukan sesuatu. Karena di sini pasti kita akan selalu mendapatkan suatu kata pembelajaran hidup, tidak hanya pembelajaran hidup, tapi akan selalu mendapatkan suatu kata kebebasan dalam memenangkan sesuatu ya. Oke, di sini teman-teman kita akan melanjutkan lagi dari segi asmara dan percintaan orang bersio monyet. Di sini kita akan mengaduk-ngaduk dulu ya, kita akan menarik satu tiamsi dulu mengenai asmara dan percintaan Anda ya, orang yang bersio monyet. Ini di sini kata tiamsinya adalah nomor 11. Ya. Nah, di sini ada satu kata harmonis, ada mendapat suatu kata kabar baik ya. Nah, kita akan melihat dulu, kita akan menarik 5 kartu yang berhubungan dengan asmara percintaan orang yang bersio monyet ya. Satu kata harmonis dan kabar baik. Nah, di sini untuk asmara pecinta orang bersio monyet ini di sini mengatakan bahwa dalam segi asmara, dari segi pasangan si wanita ini bukanlah jodoh Anda ya. Di sini hanya bisa menghabiskan uang Anda ya. Di sini kalau saya di sini untuk orang bersio monyet ini pasangan Anda itu tidak mencintai Anda tapi hanya membutuhkan uang. Di sini banyak sedihnya mengenai suatu kata uang. Banyak emosinya dan tidak mendapat suatu kata hal yang baik. Jadi di sini kalau saya di sini ada suatu kata harapan supaya Anda bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik dalam suatu kata pasangan ini ya. Coba kita akan lihat dulu dari dua sisi kehidupan. Kita akan melihat dari dua sisi kehidupannya, karena di sini ada suatu kata harmonis, akan mendapatkan suatu kabar baik ya. Coba di sini kita akan lihat, di sini 3 kartu ini dari sisi kehidupan kiri, memang di sini ada suatu kata tidak jernih dan pemikiran, suntuk ataupun bosan ya, bete dalam suatu kata hubungan, banyak kata amarah dan tidak mendapat suatu kata hal yang baik. Jadi di sini dari sisi kehidupan kiri ini tidak mendapat suatu kata kegembiraan ataupun kelangsungan ataupun kelanggengan dalam satu kata hubungan. Jadi dalam sisi kehidupan kedua, sisi kehidupan kanan, ini banyak asmaranya, banyak sabarnya, dan banyak gelisah gundahnya. Di sini mengatakan bahwa dalam segi jodoh, pasangan si wanita ini tidak mendapat suatu kata hal yang baik. Nah, jadi di sini hanya bisa banyak bersabar dan banyak gelisahnya, banyak gundahnya. Nah, jadi di sini, kalau di sini bilangnya kata harmonis dan kabar baik ya di sini ya. Di sini mengatakan harmonis kata kabar baik. Nah, di sini yang namanya harmonis itu maksudnya gini ya. Di sini kan bukanlah suatu kata pasangan Anda. Di sini hanya bisa menghabiskan uang Anda, harta Anda, ataupun menghabiskan waktu Anda. Tidak peduli ya apakah perasaan Anda itu senang, bahagia, atau bagaimana. Tapi si wanita ini, pasangan si wanita ini dalam berhubungan, dalam melakukan satu kata asmara, tidaklah suatu kata kebahagiaan ataupun hanya mendapat satu kata penipuan dalam percintaan ya, ataupun mempermainkan perasaan hanya karena gara-gara uang-uang dan uang saja. Nah, jadi di sini teman-teman coba kita akan lihat dulu, kita akan mengambil kata chance-nya bagaimana. Di sini kita akan melihat dulu ya, kita akan ngadu-ngadu solusinya bagaimana. Bagaimana sih yang namanya harmonis dan kabar baik ya, kita akan lihat dulu. Oke, jatuh lagi 2 sumpit ya di sini ya. Kita akan melihat dulu kata-kata janjinya ya. Di sini kata chance ini adalah nomor 2. Nah, arti kata kelembutan. Nah, jadi di sini teman-teman, kita akan lihat dulu solusinya bagaimana. Kita akan menarik 5 kartu. Di sini solusinya itu yang terbaiknya itu adalah
janganlah melakukan suatu kata hubungan lagi dengan si wanita itu ya. Karena memang di sini kalau misalnya Anda itu punya pasangan ya, karena di sini Anda akan bertemu dengan si wanita ini yang hanya menghabiskan uang Anda ya. Nah, ataupun memang pihak orang ketiga ataupun memang untuk orang yang bercomot monyet dari segi jomblo ataupun single untuk mendapatkan suatu kata baik dalam berpasangan, di bulan 5 ini janganlah menerima suatu kata pasangan dalam si wanita ini yang hanya melihat uang Anda ataupun penampilan saja. Nah, karena di sini banyak halangannya, ya, satu kata harapan yang baik itu pasti akan mendatangkan suatu kata kegelisahan, sakit hati, kekecewaan, dan apalagi bisa mendatangkan suatu kata black magic ya di sini ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata janji, solusinya ini mengatakan bahwa berhati-hatilah masuk di bulan 5 ini untuk orang yang bercomonyet, karena untuk pihak orang ketiga ataupun pihak orang keempat ataupun yang berhubungan dengan teman, sahabat ataupun yang single ataupun jomblo yang ataupun yang sedang berpacaran, itu haraplah hati-hati karena memang di sini harusnya bisa melihat suatu kata perasaan yang sesungguhnya, perasaan yang sangat tulus hati yang apa adanya. Jadi Anda kalau sudah tahu, Anda bersikaplah adil, bersikaplah hati-hati dalam melakukan sesuatu yang benar-benar bisa membawa suatu kata perasaan yang tidak mendalam lah ya, ataupun dalam suatu kata luka lah ya. Jadi di sini teman-teman pertama kalinya itu kan dari asmara percintaan itu mengatakan bahwa harmonis kabar baik. Terus solusinya itu mengatakan bahwa arti kata kelembutan. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa kalau bisa pertama ya Anda ajaklah hanya sebagai teman ataupun sahabat, jangan sampai Anda terbawa suatu kata pacaran ataupun memulai suatu kata hubungan ya, hubungan spesial ataupun hubungan yang lebih dekat. Karena di sini kalau saya lihat ya, untuk harmonis kabar baiknya itu semua dikatakan bahwa jangan sampai Anda mendapatkan suatu kata masalah ya, apalagi Anda yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga ya, itu jangan sampai muncul pihak orang ketiga, jangan sampai terbawa suatu kata arus dalam suatu kata perselingkuhan ataupun kata-kata hal yang tidak memungkinkan membuat Anda tuh jadi susah untuk untuk mempertahankan suatu kata hubungan. Apalagi Anda yang sedang berpacaran ataupun yang memiliki sang kekasih, itu pun juga harus hati-hati apakah pasangan Anda itu memang benar-benar uh, tulus apa adanya ataupun mencintai Anda tuh dengan sebaik-baiknya atau memang ada apanya ataupun apa adanya. Apalagi dari segi orang yang masih single ataupun jomblo, ini di sini mengatakan bahwa kata harmonis itu harus ya, karena di bulan 5 ini Anda tidak mendapatkan suatu kata pasangan yang baik. Karena untuk mendapatkan suatu kata harmonis, kerukunan, kabar baik, ya arti kata kelembutan itu semuanya harus hati-hati dalam melakukan suatu kata hubungan. Jika Anda menyukai si wanita itu ataupun si pria itu belum tentu orang itu baik ya, karena di sini di bulan 5 ini yang lebih utamanya itu adalah si seorang wanita bahkan si seorang pria juga ya. Nah, jadi di sini yang paling dominan itu adalah seorang wanita. Jadi dalam melakukan suatu kata hubungan itu haruslah hati-hati dalam melakukan suatu kata hubungan. Jangan sampai uang, harta, tahta, dan jabatan segala macamnya berubah menjadi suatu kata kemiskinan, bangkrut, dan Anda ditinggalkan dengan secara mentah-mentah dan tidak dihargai yang namanya satu kata hubungan palsu ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu pesannya apa. Di sini kata pesannya ini mengatakan bahwa suatu kata tujuan rencana itu pasti tidak mendengar suatu kata hal yang tidak baik ya. Karena di sini suatu kata keyakinan dalam melakukan suatu kata asmara percintaan itu pasti akan selalu mendapatkan suatu kata keseimbangan jika Anda tuh mau sadar diri dan mandiri, lebih dewasa dalam mengembangkan suatu kata hubungan gitu ya. Nah, jadi di sini dalam suatu kata kekeluargaan asmara percintaan itu mendapatkan suatu kata jangan ada yang pelin-pelan, tegas, punya prinsip, ya. Jika Anda menyukai orang itu, Anda sayangi dia. Jika memang dia menyukai Anda, suatu kata hal yang tidak baik dalam segi materi, uang, kekuasaan, dan jabatan, mendingan Anda akhiri saja, karena di sini katakan bahwa kata harmonis dan kabar baik, jangan sampai Anda terlibat suatu kata hal yang membuat Anda tuh jadi bangkrut, rugi,
dimainkan perasaan, apalagi hanya semena-mena menjalankan suatu kata hubungan itu hanya berdasarkan uang, uang, dan uang saja. Nah, kalau udah seperti itu, lakukanlah dengan kata arti kelembutan. Arti kelembutan itu maksudnya mengakhiri suatu kata hubungan yang tidak baik itu, kalau misalnya jika Anda sudah tahu pasangan Anda itu hanya sebagai materi, uang, uang, dan uang saja, kekuasaan, dan yang lain-lain, ya anggap saja ini akhirnya sebagai kata teman ataupun sahabat ataupun orang hanya sebagai teman biasa saja ya. Jadi pesannya ini mengatakan bahwa janganlah sampai menciptakan suatu kata hal yang tidak baik ya. Di sini mengatakan bahwa di bulan 5 ini asmara percintaan itu hanyalah sebagai angan-anganan saja, suka dan suka saja, tapi suka itu apa sih memikirkan yang namanya materi ataupun benda yang selama ini diidam-idamkan. Nah, jadi di sini teman-teman udah cukup dipahami untuk segi asmara percintaan orang yang bersio monyet, ya. Jadi di sini bisa dibilang di bulan 5 ini asmara percintaan itu banyak desas-desusnya, banyak angin-anginan, banyak berangan-angan, ya, banyak mempermainkan perasaan, tidak ada suatu kata tulus dan setia dalam berpasangan melakukan suatu kata hubungan yang lebih spesial, ya. Oke, teman-teman di sini kembali saya akan katakan, dominan yang bakal terjadi di bulan Mei ini adalah suatu kata kenyamanan dan suatu kata usaha. Baik dari segi hoki rezeki, dewa penolong, dan asmara percintaan Anda ya. Oke teman-teman di sini untuk orang bercomongnya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu ya. Nah, jadi di sini untuk mengenai harga sudah tahu sudah akan terpampang di bawah deskripsi YouTube saya ini. Oke teman-teman, bisa sesuai dengan Anda. Ya, Anda syukuri ramalan ini jika tidak sesuai, anggap saja sebagai have fun, hiburan dalam meramal sesuatu ya. Nah, jadi di sini suka atau tidak, ya terserah Anda, karena memang Anda lah yang menyikapi suatu kata ramalan itu apakah baik atau benar ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi kepada Anda info-info ramalan, update ramalan terbaru buat Anda semuanya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.